Saat diperiksa pada Rabu pagi, Abraham mengklaim pemeriksaan ini diduga adanya siniar atau podcast Abraham Samad Speak Up yang pernah membahas isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Meski begitu, ia mengelak isi siniarnya memiliki unsur pidana terkait pencemaran nama baik apa yang dilaporkan Joko Widodo. Mengenai kemungkinan dirinya menjadi tersangka, Abraham menegaskan ia dan tim hukumnya pasti akan melawan. Ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman, kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Pengacara senior sekaligus tokoh gerakan HAM Todung Mulya Lubis yang ikut mendampingi Abraham Samad di Mapolda Metro Jaya menegaskan upaya pemeriksaan terhadap Samad syarat upaya kriminalisasi dan memiliki niat jahat. Tak hanya itu, menurutnya secara umum pemanggilan Abraham sudah menunjukkan hukum digunakan sebagai senjata. Mas Lakso dulu. Ini ada pengacara saya, Mas Lakso. Lakso. Sorry kabel. Lakso. Saya tidak menyangka akibat podcast yang dilakukan oleh Saudara Abraham Samad, dia dikriminalisasi. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam negara Republik Indonesia ini terhadap wartawan, terhadap mereka yang punya podcast, terhadap siapapun, karena ini membungkam kebebasan berpendapat. Pasal penghinaan atau pencemaran nama baik itu sudah dihapuskan. Hanya di negara yang otoriter atau punya tendensi untuk menjadi negara otoriter, pencemaran nama baik, penghinaan itu dikriminalisasi. Inilah zaman di mana penegakan hukum dipolitisasi. Inilah zaman di mana hukum dijadikan sebagai weapon. Ini yang disebut weaponization of law. Lalu apa indikasi siniar atau podcast Abraham Samad mencemari nama baik ataupun fitnah terhadap Joko Widodo? Dan apakah pemeriksaan Samad dalam kasus ijazah Jokowi kali ini berpotensi membungkam suara kritis publik? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini ahli hukum tata negara Refli Harun, juga bergabung bersama kami Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan mantan Kabaret Skrim Polri Susno Duaji. Selamat sore semua.